Selamat pagi, ini News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Marvin Sulistyo. Berdasarkan hasil kesepakatan dengan tim pemenangan masing-masing paslon Pilgub DKI Jakarta, KPU akhirnya menentukan batas maksimal dana kampanye paslon sebesar 203 miliar rupiah. Sebelumnya, KPU DKI sempat mematok batasan maksimal pengeluaran dana kampanye bagi masing-masing paslon sebesar 71,9 miliar rupiah. Namun angka tersebut dinilai kurang oleh masing-masing tim pemenang paslon yang bertarung di Pilkada DKI Jakarta. KPU DKI pun menaikkan batas kampanye menjadi 93 miliar rupiah. Akan tetapi angka tersebut pun dinilai masih terlalu kecil bagi ketiga tim pemenangan paslon. Tim ses pemenang calon beralasan para paslon membutuhkan berbagai elemen yang berhubungan dengan publik, termasuk konsultan untuk menunjang strategi kampanye paslon. Setelah beberapa kali tarik ulur, KPUD bersama tim ses masing-masing paslon menyepakati angka 203 miliar rupiah dari sebelumnya 400 miliar rupiah yang sempat dilontarkan salah satu tim ses paslon. Itu kan baru diskusi antara KPU dengan calon. Itu usulan KPU kepada tim pasangan calon. Tetapi kemudian tim kampanye pasangan calon tidak setuju dengan usulan itu. Akhirnya kemudian dicapai kesepakatan 203 miliar batas dana kampanye. Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. KPUD DKI Jakarta mempersiapkan proses debat ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Debat akan dilaksanakan selama 3 kali, yakni bulan Desember, Januari, dan awal Februari 2017. Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno mengatakan konsep debat akan dibuat menarik dan tajam. Melalui debat ini akan diketahui mana pasangan yang berkualitas. Ia berharap seluruh pasangan calon agar tetap memegang teguh prinsip netralitas dan integritas agar debat dapat berjalan dengan baik. Kita akan dibawa kepada suatu perdebatan yang tidak produktif, yang tidak sehat, dan juga itu akwa ya. Dalam pilkada ini kita justru harus ini semacamnya betul. Soal debat, insya Allah akan dilaksanakan selama 3 kali nanti, mulai bulan Desember, kemudian Januari dan awal Februari. Gitu. Kami sekarang sedang merumuskan formatnya yang sangat menarik, gitu karena ini pilkada DKI yang apresiasinya luar biasa. Kita juga debat pun juga harus berkualitas. Gitu. Dan yang terakhir, kami ingin menegaskan bahwa sebagai penyelenggara pemilu, bahwa kami ingin memegang teguh 3 prinsip soal integritas, netralitas, dan profesionalitas. Oleh karena itu, mohon pada para peserta pemilu bantu kami untuk menjaga netralitas dan integritas. Jangan goda. Heboh kasus dugaan penistaan agama yang dialamatkan kepada Ahok turut menggerus elektabilitas pasangan Ahok-Jarot. Penurunan itu ditunjukkan hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia atas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 itu. Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Aji Al-Farabi menilai ada 3 strategi yang dapat dilakukan pasangan calon Ahok-Jarot untuk memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017. Salah satu strategi itu antara lain merebut hati pemilih Muslim. Aji juga menyarankan kasus hukum Ahok segera diselesaikan, mengingat hal itu sangat berpengaruh pada elektabilitas pasangan calon. Mas Jerry ya, soal posisi calon ya. Kalau saat ini memang nomor 1 masih Pak Basuki Cahayapurnama ya, Pak Ahok di angka 24%. Nah, tapi sekali lagi kalau kita ingin lihat survei secara objektif, memang kita bukan melihat siapa yang nomor 1 ya, atau siapa nomor 2, siapa nomor 3, tapi yang harus dilihat adalah tren surveinya ya. Oke. Kalau kita lihat tren surveinya di akhir November kemarin, jika kita komparasi dengan akhir September, memang ada pergeseran atau dinamika suara ya. Pak Basuki Cahayapurnama dan Pak Jarot sebagai incumbent memang sedikit mengalami penurunan ya, dari angka 31% ke angka 24,6%. Sementara itu, Direktur Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, menilai para paslon harus merangkul undecided voters dan swing voters untuk memperoleh suara tertinggi. Menurut Hanta Yuda, jumlah pemilih yang belum menentukan pilihannya atau undecided voters di Jakarta mencapai 30%. Oleh sebab itu, paslon sebaiknya menyiapkan strategi untuk menyasar para pemilih itu untuk memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017.
Undecided voters ya, orang yang belum menentukan pilihan itu di atas 30% itu penentu sebenarnya yang akan menentukan siapa pemenang di pilkada nanti. Ditambah kita harus menyasar mereka ini sebenarnya memilih siapa gitu. Yang kedua swingnya, yang swing itu yang sudah pemilih Ahok, pemilih Anies, pemilih Agus itu masih mungkin swing, masih mungkin bergerak. Tingkat kemantapannya masih rendah. Karena itu jangan juga kita kemudian menyimpulkan bahwa tren seorang ini kemudian akan kalah dan seterusnya. Meskipun untuk melihat konteks Jakarta, lagi-lagi saya ingin mengulang, ini kompetitif. Tiga-tiganya meskipun ada tren turun dan naik, ketiga-tiganya harus bisa melihat peluang di bagian akhir. Untuk menambah jumlah pemilih, ketiga paslon harus populer dan memiliki citra yang baik di mata masyarakat. Tim sukses para paslon juga harus menyiapkan strategi kampanye yang menarik, meskipun dana kampanye yang dimiliki cukup minim. Priscila Dauhan, Muhammad Rinto, Berita 1, Jakarta. Anda menyaksikan News Update, saya Andra Lesmana. KPUD DKI Jakarta menilai calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tak dapat mundur dari pencalonan. Hal itu tertulis dalam undang-undang mengenai pemilihan gubernur yang memperbolehkan calon gubernur maju meski terjerat kasus hukum. Ahok tak dapat mengundurkan diri meski sedang terjerat kasus hukum. Hal itu tertuang dalam pasal 191 Undang-Undang 8 tahun nomor 8 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Status Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta pun tak terpengaruh dengan kasus dugaan penistaan agama yang sedang bergulir. Sumarno menambahkan seorang calon dapat mundur jika proses kasus calon berlanjut ke pengadilan atau telah berstatus terdakwa. Kalau yang lain kan kami akan ya, itu belum bisa dibuktikan dan kalau masyarakat menanggapinya secara berbeda-beda. Itu tidak mempengaruhi status beliau sebagai calon, tetap bisa melanjutkan proses pilkada. Nah, berbeda kalau kemudian statusnya meningkat menjadi terpidana. Kalau sudah terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih, maka yang bersangkutan akan dibatalkan statusnya sebagai calon. Dan nanti partai politik bisa mengusulkan penggantinya sepanjang tidak melampaui 30 hari sebelum pemungutan suara. Jadi batasannya itu, kita kan pemungutan suara tanggal 15 Februari, maka batasannya maksimal itu tanggal 15 Januari itu sudah ada calon yang diusulkan. Pemirsa, Bawaslu menemukan 66 lokasi dugaan pelanggaran kampanye Pilkada DKI Jakarta. Pelanggaran tersebut ditemukan selama 14 hari penyelenggaraan kampanye 3 pasangan calon gubernur DKI Jakarta. Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, mengatakan dari 137 titik kampanye di DKI Jakarta, Bawaslu telah menemukan sedikitnya 66 titik indikasi pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta. Pelanggaran yang terjadi antara lain kampanye yang tidak terdaftar, keterlibatan anak di bawah umur, hingga pemasangan alat peraga yang menggunakan fasilitas pemerintah. Untuk menindaklanjuti hal itu, Bawaslu telah mengirimkan surat peringatan kepada masing-masing paslon agar menaati sejumlah aturan selama kampanye. Hingga kini tinggal 2 laporan yang masih dalam proses penanganan untuk ditindaklanjuti. Mimah menegaskan sebagai lembaga pengawas, Bawaslu akan terus mengingatkan pasangan calon untuk menaati aturan selama masa kampanye. Karena total populasi menengah atas itu kan juga besar ya, orang tidak menerima. Jadi Jakarta juga bisa jadi tempat untuk laboratorium ya. Polisi terus dalami dugaan penistaan agama dan kita langsung bergabung dengan Priscila Dauhan dan juru kamera Rio Cornelianto yang ada di kantor Barreskrim Polri. Priscila, siapa sajakah yang diperiksa Barreskrim hari ini? Ya, Eliza Hasan, terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama pada hari ini, memang kami belum mendapatkan informasi mengenai siapa sajakah yang akan diperiksa terkait dengan pemeriksaan lanjutan kasus dugaan penistaan agama. Namun baru saja keluar beberapa orang yang mengklaim dirinya sebagai FPI Sulawesi Selatan dan juga dari Gerakan Islam Bersatu, di mana mereka datang untuk kembali melaporkan atas kasus yang sama, yakni kasus dugaan
penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Mereka datang ke sini sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi dengan membawa sejumlah bukti berupa bukti rekaman video serta flash disk juga yang berisi tafsiran ayat Al-Quran. Dan mereka pun juga akan kembali datang ke Barreskrim Mabes Polri ini sekitar pukul 13 nanti usai sholat Jumat. Dan mereka pun juga akan kembali melaporkan atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Namun terkait dengan saksi-saksi siapakah yang akan diperiksa mengenai dugaan penistaan agama ini, Eliza, kami belum mendapat informasi dikarenakan memang sejak pagi tadi kami menghubungi Humas Polri maupun juga Karopenmas Mabes Polri juga belum ada respon hingga saat ini. Kami pun masih menunggu siapa sajakah saksi-saksi yang akan diperiksa oleh Mabes Polri pada hari ini. Namun diketahui, Eliza, bahwa kemarin juga polisi telah memeriksa Buniani sebagai saksi karena diduga dialah yang menggugah video yang berisi dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama. Selain itu juga hingga kemarin juga Polri telah memeriksa sekitar kurang lebih 43 orang saksi yang terdiri dari saksi ahli agama, saksi ahli tata bahasa dan juga saksi-saksi lainnya terkait kasus dugaan penistaan agama ini. Dan kami pun juga masih menunggu, Eliza, siapa sajakah saksi yang akan diperiksa atas lanjutan penyelidikan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama. Eliza. Ya, Priscila, lalu bagaimana dengan rencana gelar perkara? Kapankah rencananya hal ini akan dilaksanakan? Ya, Elisa, seperti yang diinformasikan bahwa gelar perkara kasus dugaan penistaan agama ini rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu 16 November 2016 mendatang dengan sistem terbuka terbatas. Itu artinya memang gelar perkara ini jika nanti dilaksanakan adalah baru yang pertama kalinya dilaksanakan secara terbuka, yang itu artinya dapat disaksikan oleh umum. Namun kami belum mendapatkan informasi memang apakah gelar perkara ini nantinya akan terjadi atau akan dilaksanakan secara terbuka, karena informasi yang beredar juga gelar perkara ini tetap akan dilaksanakan secara tertutup dan kami pun masih akan terus memastikan, Eliza, bagaimana sebenarnya sistem gelar perkara ini nantinya akan dilaksanakan. Ya, Eliza, polisi akan menggelar perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada Rabu pekan depan tanggal 16 November 2016. Gelar perkara ini bersifat terbatas yang hanya disaksikan oleh pelapor dan para saksi ahli yang sudah diperiksa oleh polisi. Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Boy Rafli Amar, gelar perkara dilakukan di bawah pengawasan Kompolnas, Kejaksaan, serta DPR. Setelah dicatat notulen, hasilnya akan diumumkan sehari setelahnya oleh Kabareskrim Komjen Pol Aridono. Hingga hari ini, polisi sudah memeriksa lebih dari 40 saksi dan ahli untuk dimintai keterangan serta pendapatnya. Mereka semua terdiri dari ahli agama dan ahli bahasa yang dimintai pendapatnya terkait ada tidaknya unsur penistaan agama dan pembicaraan Ahok bersama warga Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Pemirsa, sementara itu alumni Himpunan Mahasiswa Islam Lintas Generasi kemarin melaporkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ke Barreskrim Polri dengan tuduhan telah melakukan orasi yang bernada provokatif. Partai Demokrat pun mengancam akan lapor balik terhadap alumni HMI dengan dugaan laporan barang bukti palsu. Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Cikias, Bogor tanggal 2 November 2016 lalu memicu reaksi alumni Himpunan Mahasiswa Islam Lintas Generasi. SBY dianggap melakukan tindakan pidana penghasutan saat pidato tersebut. Koordinator Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi, Mustagfirin, menilai ucapan SBY mengandung hasutan dan kebencian, sehingga dapat memprovokasi masyarakat yang ingin melakukan aksi damai untuk berbuat anarkis. Sementara itu, sore ini Partai Demokrat pun mengancam akan melaporkan balik Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi ke Barreskrim Polri.